Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua dan Bu Kartina Natalilova sebagai dosen akuntansi lanjutan atau Advance 2. Di sini kami akan mempresentasikan terkait PSAK 103 tentang Business Combination. Next. Oke, selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Melani Amelia Rusyadi dengan NIM 2022-755. Lalu ada Karisma Indasari dengan NIM 2022-757. Lalu ada Mutia Hairunisa dengan NIM 2022-762. Lalu ada Seli Marwanti Anggraini dengan NIM 2022-763. Lalu ada Mariska Riani Putri dengan NIM 2022-768. Lalu ada Anissa Ajeng Pratiwi dengan NIM 2022-769. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Mutia Harunisa. Silakan, Mutia. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu teori konsolidasi, di mana teori konsolidasi ini memiliki dua macam. Yang pertama ada entity teori dan juga ada parent teori. Entity teori ini menganggap entitas konsolidasi sebagai satu entitas tersendiri yang dimiliki oleh induk dan juga non-pengendali. Sedangkan parent teori ini menganggap konsolidasi sebagai perpanjangan entitas induk. Di sini ada perbedaan dari entity teori dan juga parent teori berdasarkan yang pertama perbedaan fair value dari aset dan liabilitas teridentifikasi pada saat akuisisi. Untuk yang entity teori, dia dapat diakui secara penuh dan juga mencerminkan hak untuk induk dan juga non-pengendalinya. Sedangkan untuk parent teori, dia ini hanya diakui sebesar hak induk. Perbedaan yang kedua berdasarkan penyajian pihak non-pengendali atau non-current liability. Untuk entity teori, sebagai bagian dari ekuitas dan sedangkan parent teori tidak sebagai equity atau utang. Perbedaan yang ketiga berdasarkan dengan goodwill. Untuk entity teori, goodwill merupakan aset entitas yang diakui penuh pada tanggal akuisisi. Sedangkan parent teori itu goodwill hanya milik induk. Next. Di sini ada tujuan dari kombinasi bisnis. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan juga dampaknya. Selain dari tujuan tadi, tujuan selanjutnya yaitu mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan juga kepentingan non-pengendali. Selanjutnya yaitu mengakui dan juga dapat mengukur goodwill atau keuntungan dari pembeli diskon. Dan tujuan terakhir yaitu dapat menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Next. Di sini juga terdapat ruang lingkup dari kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis ini dapat diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang dapat memenuhi definisi bisnis kombinasi. Namun tidak dapat diterapkan untuk pembentukan ventura bersama, akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis, dan yang terakhir adalah kombinasi entitas atau bisnis sepengendali. Next. Selanjutnya yaitu ada identifikasi kombinasi bisnis. Nah, arti kata dari bisnis sendiri adalah suatu rangkaian yang terpadu dari kegiatan dan juga aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan yang dapat memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik, anggota, dan juga peserta lainnya. Nah, untuk pengertian dari kombinasi bisnis sendiri yaitu suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis ini terdapat dua macam. Yang pertama ada penggabungan sesungguhnya atau true merger, dan juga ada penggabungan setara atau merger of equals. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya ini ada metode akuisisi, di mana entitas dapat mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Yang pertama, pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Yang kedua, penentuan tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non-pengendali. Dan yang terakhir, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Next. Selanjutnya, pihak pengakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas dapat bergabung dan diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi 06. Entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi yaitu yang pertama, entitas yang mengalihkan kas atau aset serta menimbulkan liabilitas. Yang kedua, dapat menerbitkan ekuitas atau reverse acquisition, penerbit diakuisisi. Yang ketiga, ukuran relatifnya signifikan lebih besar. Yang keempat, yaitu berinisiatif telah ada sebelum kombinasi. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mutia. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu ada penentuan tanggal akuntansi. Yang pertama itu tanggal pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengalih-alih liabilitas pihak yang diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Nah, yang kedua itu dapat terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupan. Yang ketiga, harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan. Next. Selanjutnya itu ada pengakuan ketentuan. Yang pertama itu harus memenuhi definisi aset dan kewajiban sesuai dengan KD PPLK pada tanggal akuisisi. Lalu yang kedua merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis. Pada par 51 sampai 53 bukan hasil transaksi terpisah atau SAK terkait. Yang ketiga, memungkinkan munculnya aset dan liability yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Yang keempat, pengecualian 22 sampai 28, sewa operasi B28 sampai B40. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Mariska. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Itu pengakuan kualifikasi. Pengecualian atas kontrak sewa operasi dan kontrak asuransi dilihat kondisi kontrak pada asuransi atau tanggal akuisisi. Next. Selanjutnya ada prinsip pengukuran. Pengukuran kepentingan non-pengendali, baik pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi tertentu dan kepentingan non-pengendali atau B41 sampai 45. Pengecualian 24 sampai 31. Next. Selanjutnya ada kombinasi bisnis tanpa pengalihan. Pengendalian dapat diperoleh tanpa adanya pengalihan imbalan, termasuk yang pertama itu ada pihak yang diakuisisi membeli kembali sahamnya sehingga pengakuisisi memperoleh pengendalian. Yang kedua, hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi pengakuisisi untuk mengendalikan. Yang ketiga, pengakuisisi dan yang diakuisisi sepakat untuk mengkombinasikan bisnisnya dengan kontrak semata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mariska. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Karisma Indah. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan periode pengukuran. Yang pertama ada jika proses kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan, maka pihak pengakuisisi melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos atau items yang proses akuntansinya belum selesai. Yang kedua ada pihak pengakuisisi menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan berdampak pada pengukuran yang diakui. Yang ketiga, pihak pengakuisisi mengakui aset atau liabilitas tambahan jika informasi baru diperoleh mengenai fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi.
Periode pengukuran berakhir segera setelah pihak pengakuisisi menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi lebih tidak dapat diperoleh. Yang kelima, ada pengukuran tidak boleh melebihi 1 tahun dari tanggal akuisisi. Next. Selanjutnya ada aset identifikasi. Yang pertama, ada penjual menjamin pihak pengakuisisi atas ketidakpastian kontingensi atau aset atau liabilitas tertentu 27-28. Misal, penjual menjamin liabilitas pengakuisisi tidak akan melampaui jumlah tertentu. Selanjutnya, pihak pengakuisisi memperoleh aset identifikasi saat yang sama dengan saat mengakui hal yang dijamin dan diukur dengan dasar yang sama. Setiap akhir periode, pengakuisisi mengukur aset identifikasi dengan dasar yang sama dengan aset atau liabilitas yang dijamin. Pengakuan dihentikan jika pengakuisisi mengambil aset, menjual, atau kehilangan hak. Sekian dari saya balikkan ke moderator. Baik, terima kasih Karisma Indah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Melanie Amelia. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pihak pengakuisisi mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK terkait untuk pos atau items tersebut tergantung dari sifatnya. Ada pula panduan khususnya. Yang pertama, hak yang diperoleh kembali, ada liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi, ada aset identifikasi dan imbalan kontingensi. Serta di paragraf B63 memberikan panduan aplikasi yang terkait. Next. Akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal lagi, ada hak yang diperoleh kembali, yaitu yang pertama diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama sisa periode kontraktual yang mendasari kontrak tersebut. Ada nilai tercatat sebagai dasar untuk menentukan keuntungan dan kerugian jika dijual. Ada juga liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi dan terakhir diakui selama belum kadaluarsa atau dibatalkan. Sebesar nilai yang lebih tinggi dari. Yang pertama, ada jumlah yang seharusnya diakui menurut PSAK 57 dan juga jumlah yang pada awalnya diakui untuk dikurangi dengan akumulasi amortisasi pada PSAK 23. Terima kasih, saya balikan kepada moderator. Baik, terima kasih Melanie. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anissa Ajeng. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Ada aset identification, yaitu mengukur aset identifikasi yang diakui dengan dasar yang sama dengan liabilitas atau aset yang dijamin. Tunduk kepada setiap pembatasan kontraktual atas jumlahnya. Dan juga untuk aset identifikasi ini yang setelah pengakuan awalnya tidak diukur pada nilai wajarnya, subjek dari penilaian manajemen tentang kolektibilitas aset identifikasi tersebut. Pihak pengakuisisi juga menghentikan pengakuan ketika pihak pengakuisisi mengambil aset, menjualnya, atau kehilangan hak atasnya. Selanjutnya ada imbalan kontingensi, yaitu ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaiannya diperhitungkan dalam ekuitas. Dan juga instrumen keuangan atau PSAK 55 diukur dengan nilai wajar munculnya keuntungan atau kerugian, profit or loss atau komprehensif. Dan juga tidak termasuk instrumen keuangan. Yang terakhir itu PSAK 57. Selanjutnya ada pengungkapan. Jadi pengungkapan itu pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Yaitu ada dua, yang pertama selama periode pelaporan berjalan atau setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa.
Selanjutnya, terdapat contoh kasus dari business combination. Next. Di sini kasusnya itu akuisisi perusahaan oleh perusahaan A. Nah, di latar belakangnya ini, perusahaan A adalah sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi informasi. Perusahaan B yang lebih kecil juga beroperasi dalam industri yang sama dan memiliki teknologi yang komplementer dengan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan A. Perusahaan A memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan B untuk memperluas jangkauan pasar dan mengintegrasikan teknologi baru yang dimiliki oleh perusahaan B. Nah, di sini ada proses akuisisinya. Yang pertama, penilaian perusahaan B. Nah, perusahaan A melakukan due diligence untuk menilai nilai aset dan liabilitas perusahaan B. Ini termasuk penilaian aset tetap, kekayaan intelektual, dan kewajiban jangka panjang. Yang kedua itu ada harga akuisisi. Setelah melihat nilai wajar dari aset dan liabilitas perusahaan B, perusahaan A menawarkan harga akuisisi. Misalnya, harga akuisisi disepakati sebesar 100 miliar. Nah, selanjutnya itu ada pengakuan aset dan liabilitas. Nah, sesuai dengan PSAK 22, perusahaan A harus mengakui aset dan liabilitas perusahaan B pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Nah, ini termasuk mengidentifikasi dan mengukur aset tidak berwujud, seperti hak paten, merek dagang, dan teknologi. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Mariska. Harga akuisisi lebih tinggi daripada nilai wajar dari aset bersih yang diakuisisi. Selisih tersebut diakui sebagai goodwill. Dalam kasus ini, jika nilai wajar dari aset bersih perusahaan B atau aset dikurangi liabilities adalah 80 miliar, maka goodwill yang diakui oleh perusahaan A adalah sebesar 20 miliar, di mana 100 miliar dikurang dengan 80 miliar. Di mana evaluasi goodwill-nya itu, perusahaan A akan melakukan penilaian tahunan terhadap goodwill untuk memastikan tidak terjadi penurunan nilai atau impairment. Jika nilai tercatat goodwill melebihi nilai terpulihkan, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai. Selanjutnya itu proses yang kelima, pelaporan dan pengungkapan. Perusahaan A harus menyajikan kombinasi bisnis ini dalam laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 22. Ini meliputi pengungkapan informasi terkait akuisisi, termasuk alasan akuisisi, nilai wajar dari aset dan liabilitas yang diakuisisi, dan jumlah goodwill. Selanjutnya ada proses yang terakhir, integrasi operasional. Setelah diakuisisi, perusahaan A mulai mengintegrasikan operasional perusahaan B ke dalam struktur perusahaan. Ini mungkin melibatkan konsolidasi sistem IT, penyatuan tim manajemen, dan penyesuaian strategi bisnis. Melalui kasus ini, perusahaan A dapat mengelola kombinasi bisnis sesuai dengan standar PSAK, memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi yang berlaku. Terima kasih untuk kasusnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mariska. Mungkin itu kasus yang kami sampaikan terkait business combination. Selanjutnya terdapat sesi Q&A. Siapa yang mau bertanya? Oke, banyak sekali ya. Oke, silakan. Saya pilih Anissa Ajeng. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, mengapa goodwill itu diakui dalam akuntansi kombinasi bisnis? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Anissa Ajeng. Selanjutnya, untuk jawabannya siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Mutia Hairunisa menjawab pertanyaan dari Anissa Ajeng. Baik, terima kasih kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Anissa Ajeng Pratiwi. Jadi, menurut saya, untuk goodwill ini dapat diakui ketika harga akuisisi melebihi nilai wajar dari aset bersih yang diakuisisi. Nah, goodwill ini juga dapat mencerminkan nilai tambah dari faktor-faktor yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, dan juga sinergi yang dapat diharapkan dari penggabungan atau kombinasi bisnis. Nah, goodwill ini juga dapat diakui sebagai aset tidak berwujud dan akan diuji untuk penurunan nilai secara berkala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wow, bagus sekali ya jawabannya, Mutia. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Anissa? Sudah jelas.
Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, yang raise hand duluan tadi ada Karisma Indah. Boleh, pertanyaannya apa? Baik, terima kasih moderator. Saya mau nanya, apa yang dia apa yang harus dilakukan perusahaan A jika terjadi penurunan nilai goodwill? Baik, terima kasih Indah untuk pertanyaannya. Selanjutnya, siapa yang mau menjawab? Oke, Melanie Amelia. Tadi raise hand pertama, silakan menjawab pertanyaan dari Karisma Indah. Baik, izinkan saya menjawab. Perusahaan A harus melakukan uji penurunan nilai goodwill secara tahunan atau lebih sering jika ada indikasi penurunan nilai. Jika nilai tercatat goodwill melebihi nilai terpulihkan, perusahaan A harus mengakui kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi. Penurunan nilai goodwill tidak dapat dibalik di masa depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga membantu. Terima kasih, Melanie. Apakah sudah menjawab, Karisma? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya, Melanie. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.